Ora usah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Waalaikumsalam. dari kelompok ANSI. Kami ingin menjelaskan final project kami yang membahas tentang analisis dan desain sistem informasi Corona atau COVID-19. Nah, project ini dengan anggota saya sendiri, Aji Wahyu, terus ada Salsabila, terus Muhammad Riza Abdi Purnama, dan yang terakhir yaitu Rinanda Ishak Afnaf Fauzi. Nah, ke bawah Mbak. Salsa bisa ke bawah slide-nya. Nah, yang bab pertama itu yaitu latar belakang, akan saya jelaskan sendiri. Nah, jadi latar belakang kami membuat analisis sistem informasi corona ini yaitu karena memang saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Nah, ini membuat kita harus berpikir bagaimana kita bisa meringankan pandemi ini dengan berbagai inovasi. Nah, inovasi yang kami hadirkan yaitu dalam bentuk sistem informasi corona. Nah, jadi kami membuat sistem yang menampilkan informasi, terus berita terkini tentang COVID-19 dan juga berbagai fitur lainnya. Nah, terus ke bawah Mbak Salsa. Yang di ini Mbak, yang ruang lingkup. Nah, metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini yaitu metode Scrum. Karena apa? Karena requirement dari sistem ini bisa berubah dengan cepat. Terlebih lagi, virus corona ini masih virus yang baru, jadi penelitian masih berjalan. Jadi memungkinkan akan hadirnya fitur-fitur baru ke depannya. Jadi kami memilih menggunakan metode Scrum karena menurut kami itu ya metode yang paling cocok untuk diterapkan di project ini. Terus untuk mempersempit pembahasan, maka masalah yang akan dibahas akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu perancangan sistem ini hanya berbasis mobile. Nah, jadi sistem ini tidak berbasis desktop maupun website. Karena kami menginginkan kecepatan, jadi kami memilih sistem informasi ini berbasis mobile. Nah, terus sistem informasi ini terdapat dua tipe pengguna, yaitu dari sisi klien dan juga admin. Nah, terus anggota tim project ini beranggotakan 4 orang. Nah, setiap orang itu mempunyai tugas masing-masing, yaitu saya bacakan. Pertama, satu product owner, yaitu saya sendiri, Aji Wahyu. Kedua, Scrum Master, yaitu Salsabila, dan Development Team, yaitu Muhammad Riza Abdi Purnama dan Rinanda Ishak Afnaf Fauzi. Nah, terus yang jadwal proyek. Nggak jelas, Mbak. Nah, mungkin jadwal proyek ini nggak saya bacakan secara detail ya. Intinya proyek ini berlangsung selama 3 bulan dengan berbagai sprint planning yang bisa dibaca di tabel berikut.
Terus lanjut saja bab 2. Nah, bab 2 ini kita memasuki bab tentang analisis kelayakan sistem. Nah, di bab ini kita menjelaskan tentang sistem hardware maupun software yang gimana sih yang bisa menjalankan sistem informasi ini. Nah, kami dalam membuat sistem informasi ini menerapkan minimal spesifikasi untuk menjalankan sistem ini. Untuk prosesor sendiri minimal itu Qualcomm Snapdragon 425 1,4 GHz, memori atau RAM itu 2 GB, storage minimal itu tersedia 200 MB, dan GPU itu untuk GPU-nya GPU Adreno 308. Nah, jadi untuk sistem di bawah ini mungkin bisa tapi tidak optimal. Kami menyarankan yang sudah tertera di tabel. Untuk perangkat lunak sendiri, Android versionnya itu minimal SDK 22 atau Android apa ya? KitKat ya. Terus analisis ekonomi. Nah, dari bab ini kami menghitung manfaat yang akan kita dapatkan dari pembuatan sistem ini. Mungkin langsung ke bawah aja, Mbak. Yang bawah lagi. Terus, nah ini di bawah lagi. Nah ini playback period, nilai investasi awal 14.500.000, proses tahun ke-1 itu dikurangi 6 juta. Oh, mungkin ada gangguan dari Mbak Salsa. Kita tunggu sebentar aja, Mas. Oh ya, Mas. Gimana itu Mas Ishak, Mbak Salsa? Sebentar ya, Mas ya. Oh ya, Mas. Mungkin bisa digantikan yang share screen. Sebentar, saya gantiin share screen saya aja ya. Sudah muncul, Mas? Oh ya, ke bab 2 Mas Ishak. Yang total aja langsung. Ke bawah lagi, Mas. Ke bawah terus. Sebentar. Ini ya. Ke
bawah lagi. Masih bawah. Terus nah ini yang ROI ini, Roy. Nah, Nah ini. Nah, ini. Nah, menurut hitung-hitungan yang sudah kami jabarkan di tabel, jadi ROI dari proyek ini yaitu sebesar 9%. Nah, artinya apa? Suatu proyek investasi yang mempunyai ROI lebih besar dari 0 adalah proyek yang dapat diterima. Dalam kasus ini, ROI-nya yaitu 0,09 atau 9%. Berarti proyek ini dapat diterima dan mempunyai apa ya, layak secara ekonomi. Nah, sistem ini akan memberikan keuntungan sebesar 9% pada tahun ketiga. Nah, untuk NPV, Mas. Mungkin skip aja. Nah, ini analisis kelayakan hukum. Nah, kami dalam mengembangkan sistem ini, kami sangat berhati-hati dalam memilih software yang digunakan ya. Dalam hal ini kami menggunakan software untuk developmentnya itu menggunakan yang open source, jadi kami tidak menggunakan software yang bajakan. Kami menggunakan yang gratis dan juga berlisensi. Untuk toolsnya sendiri itu kami menggunakan Android Studio dari lisensi JetBrains dan Google. Untuk bahasa pemrogramannya sendiri kami menggunakan Kotlin. Untuk apa ya ini database-nya Firebase. Terus dalam pengembangannya itu kami menggunakan hardware macOS, MacBook dengan sistem macOS Catalina original yang bukan yang bajakan. Terus yang bab selanjutnya mungkin langsung yang analisis kelayakan jadwal ini ya. Nah, dari sistem ini dibuat, kami membaginya dalam 4 minggu. Di minggu pertama ada produk backlog, sprint planning meeting, sprint backlog, sprint review itu masing-masing 1 minggu. Jadi totalnya itu 4 minggu atau 1 bulan. Nah, untuk bab 3 yang membahas identifikasi masalah dan workflow mungkin akan dijelaskan untuk rekan kami yaitu Mas Isa. Silakan Mas Isa. Oke, terima kasih Mas Haji. Oke, kita masuk ke bab 3 yaitu adalah identifikasi masalah dan workflow. Di 3.1 subbab bab 3.1 itu ada namanya identifikasi masalah. Nah, sasaran dan batasan dari project kami adalah sebenarnya sasaran sistemnya itu untuk meningkatkan keakuratan dalam menampilkan data pasien COVID-19. Nah, artinya banyak sekali kan kita meminimalisir kabar hoax terkait dengan COVID-19 ini. Nah, itu sasaran yang pertama dari sistem kami. Terus yang kedua, itu meningkatkan efisiensi dan kemudahan pengguna dalam mengakses fitur aplikasi COVID-19. Nah, selain menangkal hoax tadi atau mengantisipasi hoax, kita juga memudahkan mereka untuk memperoleh informasi tentang COVID ini dengan aplikasi yang friendly gitu, yang ibaratnya orang yang gaptek pun bisa tahu informasi tentang COVID by aplikasi kami ini gitu. Terus yang kedua adalah batasan sistem.
yaitu adalah sistem hanya untuk pengguna menggunakan sistem operasi Android. Jadi kita masih pada Android ya, belum ada kita mengembangkan di iOS-nya seperti itu. Nah, lalu masalah dalam sistem sendiri ada yang pertama adalah keraguan pengguna tentang sumber daya yang diperoleh. Yang kedua adalah user interface yang tidak ramah. Jadi yang sebelumnya itu terdapat masalah kedua tersebut, dua masalah tersebut ya, lihat ya. Oke. Selanjutnya adalah identifikasi penyebab masalah. Adalah sumber data belum terverifikasi secara sempurna. Terus ya, yang kedua adalah pemilihan user interface yang masih belum tepat. Nah, identifikasi masalah ini juga sudah terjadi. Maksudnya sumber data belum terverifikasi ini adalah hoax tadi ya. Kita meminimalisir terjadinya hoax kayak gitu. Terus titik keputusan adalah melakukan ulang workflow, membuat sistem yang efisien dan berfokus pada penyampaian dan keakuratan informasi. Nah, itu. Terus personal kuncinya adalah development film. Nah, selanjutnya adalah workflow. Ini workflow yang sebelum adanya adanya aplikasi kami ya. Itu yang ini masih manual. Jadi sebelumnya itu pengguna harus datang ke rumah sakit kalau ingin melakukan proses pendaftaran, ya, lalu mengisi formulir pendaftaran, mengecek dan sebagainya. Lalu intinya pasien harus orang yang mau mendaftar harus datang ke rumah sakit dulu. Jadi itu yang workflow ketika belum ada sistem ini. Dan selanjutnya proses pelaporan ketika terjadi kecurigaan, misalkan ada orang yang teridentifikasi, nah itu orang yang ingin melapor harus datang ke rumah sakit dulu. Lalu kalau belum melakukan proses registrasi, dia harus registrasi. Ketika sudah registrasi, dia akan langsung menanggapi laporan dan proses verifikasi. Setelah itu akan melakukan pengecekan data terlapor. Selanjutnya adalah mencatat, maksudnya mengadministrasi ya, mencatat, mendokumentasikan lah ini ya. Nah, selanjutnya adalah menghubungi RS khusus COVID, yaitu RS rujukan COVID-19 untuk penjemputan. Setelah itu baru dilakukan proses penjemputan. Nah, yang ketiga ini adalah proses tes COVID ketika akan mencoba rapid test, kita harus datang ke rumah sakit. Seperti tadi, jika belum registrasi harus registrasi dulu. Terus kalau ketika sudah akan menanggal pengguna, menentukan SOP dan menyiapkan dokter untuk melakukan rapid test tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke bab 4. Ini tentang analisis kelemahan sistem yang akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu adalah Mas Riza Akipurnama. Silakan Mas Riza. Mas Riza. Oke, untuk analisis kelemahan sistem sendiri, ini memiliki performance dan memiliki data science customer service yang tugasnya itu untuk menanggapi laporan user. Nah, jadi dari hasil analisis yang memiliki masalah proses penangkapan laporan yang kurang tepat sehingga tidak berimbang dengan jumlah laporan yang masuk. Nah, jadi kami ada peluang yaitu fitur pelaporan langsung dilaksanakan oleh administrator sehingga proses verifikasi langsung dan akurat karena departemen administrasi yang memiliki data dan berwenang mengecek histori lokasi yang terlapor. Kemudian untuk informasi bawah Mas. Nah, untuk informasi untuk pihak departemen administrasi yang memiliki tugas mengelola berkas dan semua informasi tentang pengguna. Nah, dari hasil analisis kami memiliki masalah, kami menyimpulkan memiliki masalah informasi sering terlambat dalam hal publikasi dikarenakan beban tugas dari administrasi. Nah, kemudian solusi yang atau peluang yang akan kami berikan yaitu menambah departemen khusus untuk publikasi sehingga informasi yang terdiri dari orang-orang yang memang memahami dunia medis sehingga keakuratan informasi tidak berkurang dan keaktualan informasi juga meningkat. Kemudian
contoh nih Mas, untuk ekonomi, atau faktor ekonomi di bagian Departemen Administrasi yang memiliki tugas mengelola berkas dan semua informasi tentang pengguna. Dari hasil analisis menimbulkan masalah, yaitu pengguna yang ingin melakukan rapid test harus mendaftar dan membayar di rumah sakit terkait. Nah, kemudian coba memberikan solusi, yaitu dibuatkan fitur untuk mendaftarkan diri di rumah sakit yang difungsikan sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 untuk melakukan rapid test. Kemudian untuk kontrol sendiri, untuk Departemen Bagian Entry Informasi COVID-19 yang memiliki tugas memasukkan informasi COVID-19 terbaru. Dari hasil analisis memiliki masalah kontrol terhadap data COVID-19 terkini yang masih kurang optimal karena sebagian besar masyarakat masih belum mendata dirinya. Nah, kemudian solusi yang akan berikan, data COVID-19 dioptimalkan dengan cara mendata di setiap daerah dengan merata agar data yang didapat sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, kemudian next ke efisiensi. Nah, untuk efisiensi, untuk faktor Departemen Customer Service yang memiliki tugas menanggapi pertanyaan dari pengguna. Dari hasil analisis, kami menyimpulkan memiliki masalah banyak dari pengguna yang menanyakan hal yang sama. Jadi solusi yang akan kami berikan, kami akan memberikan fitur chatbot dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, atau dibuatkan halaman khusus FAQ yang berisikan daftar pertanyaan dan jawaban yang pernah ditanyakan sebelumnya. Kemudian bagian service, untuk faktor service bagian Departemen Administrasi yang memiliki tugas mengelola berkas dan semua informasi tentang pengguna. Dari hasil analisis kami menyimpulkan memiliki masalah penyampaian ide dan kritik dan saran yang belum ada. Jadi solusi yang akan kami berikan yaitu dibuatkan sebuah fitur untuk menyampaikan keluhan, saran, dan kritik tentang jalannya penanganan COVID-19 ini berupa form. Seperti itu. Oke, kemudian bab 5 analisis kebutuhan sistem. Nah, untuk analisis kebutuhan fungsional, sistem harus dapat melakukan pendataan user melalui menu atau fitur pendaftaran, yaitu admin dapat menambahkan data user pendaftar, kemudian user sendiri, sistem dari pihak user dapat menambahkan user baru. Jadi nanti user dapat istilahnya dapat mendaftar seperti itu. Kemudian sistem harus dapat melakukan pendataan dalam pelaporan COVID-19. Untuk admin sendiri nanti dapat menginputkan data rumah sakit, kemudian user dapat melihat data rumah sakit yang tersedia atau yang sudah diinputkan oleh pihak admin. Kemudian analisis kebutuhan non-fungsional bersama operasional digunakan pada sistem operasi Android minimal versi Android 5.1 atau Lollipop. Kemudian 2, kinerja tidak ada batasan waktu untuk pendataan pelaporan COVID. Jadi waktunya kapanpun bisa didata. Kemudian untuk keamanannya, sistem aksesinya maupun database-nya dilengkapi dengan password. Kemudian informasi, validasi untuk menginformasikan apabila password yang dimasukkan oleh pengguna salah. Kemudian petunjuk untuk menampilkan prosedur pendaftaran anggota baru dan menginfokan data COVID-19 setiap hari dan setiap daerah atau negara. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian next, Mas. Oke, pengumpulan proses yang dijelaskan Mas Ishak ya. Mungkin maksudnya Pak Sabila ya, ini bab ini akan diterangkan oleh dijelaskan oleh Mbak Sabil. Silakan Mbak Sabil. Oh iya, apa-apa. Nah, di bab 6 ini ada pemodelan proses. Nah, di sini tuh ada data flow diagram yang terdiri dari 3, yaitu konteks diagram, DFD level 0, sama DFD level 1. Nah, di konteks diagram ini ada 3 entitas, yaitu user, calon user, sama admin. Nah,
si calon user ini dapat melakukan pendaftaran, terus si user ini dapat menerima laporan berita, sedangkan admin itu yang menginputkan semua beritanya. Lanjut di level 0, ini ada 3 Halo, Mas Sobil. tahap. Yang pertama, seluruh inputan, contohnya kayak kasus COVID, rumah sakit. Terus di bagian laporan itu, si laporan berita yang udah diinputin sama admin itu ditampilin ke user. Lanjut DFD level 1. Next, Mas. DFD level 2 ini sama proses input berita. Nah, proses pendaftaran ini si calon user itu melakukan pendaftaran seperti menginputkan nama, password, dan lain-lain. Lalu datanya akan masuk ke user, terus nanti akan dimasukkan ke laporan user. Terus yang kedua, proses input berita itu ada laporan berita sama berita sama laporan berita. Nah, si admin ini melakukan inputan seperti tadi, menginputkan kasus baru, pasien COVID, terus rumah sakitnya. Nah, lalu data yang sudah diinputkan itu akan masuk ke transaksi input, lalu dimasukkan ke laporan berita, baru ditampilkan ke user. Lanjut. Bab 7. Mungkin akan dijelaskan oleh Mas Isak. Oke, Mbak Sobil, terima kasih. Oke, lanjut ke bab 7, yaitu adalah bab pemodelan data. Di sini isinya adalah tentang database, dan sebagainya. Nah, di sini kita memilih DBMS-nya Oracle. Kenapa Oracle? Karena Oracle itu terkenal handal dan memiliki kemampuan tinggi untuk mengolah data yang besar gitu. Terus yang ketiga juga ada pemrosesan yang cukup cepat dibandingkan dengan DBMS yang lain. Yang keempat yaitu adalah memiliki kemampuan untuk manajemen user, untuk tiap user mengatur akses yang berbeda. Nah, ini juga diperlukan untuk mengatur siapa saja yang mengelola database tersebut. Nah, ERD kurang lebih seperti ini terlihat. Seperti ini sini kita menjelaskan relasinya saja. Relasi yang pertama itu adalah admin ke tabel informasi. Nah, di situ adalah one to many, di mana satu admin dapat memposting atau memberitakan atau menerbitkan banyak berita, tapi satu berita itu hanya diterbitkan oleh satu admin, makanya one to many begitu. Nah, selanjutnya admin ke berita. Ya tadi admin ke berita, ini admin ke informasi. Satu admin dapat memposting atau menerbitkan informasi lain. Ini berbeda antara informasi dan berita. Kalau berita tuh seperti tips and trick dan sebagainya tentang informasi tentang COVID. Nah, kalau informasi ini tentang banyaknya pasien-pasien kasus COVID begitu. Nah, selanjutnya yaitu tadi one to many. Satu admin dapat menerbitkan banyak informasi, maksud saya. Lalu satu informasi hanya dapat diterbitkan oleh satu admin. Gitu. Itu untuk selanjutnya ini many to many di admin dan daerah, di mana maaf maksud saya one to one admin dan daerah, di mana satu admin itu hanya ada dari satu daerah dan satu daerah itu hanya memiliki satu admin. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, untuk meminimalisir kabar hoax. Ini untuk meminimalisir kabar hoax itu kita ambil satu admin dari berbagai daerah. Nah, daerah ini tingkat kabupaten ya. Jadi harapannya nanti setiap informasi yang masuk ke kabupaten itu sudah divalidasi oleh kabupaten tersebut. Jadi bukan kabar hoax lagi begitu. Nah, selanjutnya ada di daerah, ada di tabel daerah dan user, di mana
user ini one to many ya, satu user hanya dapat berasal dari satu daerah, dan satu daerah itu dapat maksudnya ada user yang berasal dari daerah yang tersebut, jadi one to many. Selanjutnya ini ada sudah kelewatan. Admin dan RS COVID. Nah, admin di sini menerbitkan rumah sakit rujukan COVID ya. Jadi satu rumah sakit itu yang dapat diterbitkan oleh satu admin, yang dimana admin itu satu daerah satu, begitu. Jadi pasti satu rumah sakit rujukan COVID ini ditujukan, maksudnya diinformasikan oleh satu admin di daerah tersebut, begitu. Nah, selanjutnya ini ada subbab 7.3, mohon maaf. Nah, di sini ada nama tabel, yaitu tabel admin. Seperti yang bisa dilihat, tabel ini memiliki field, yaitu adalah nomor KTP admin. Ini sebagai primary key, dan itu ada juga ID daerah yang polygon key dari tabel daerah, seperti itu. Yang selanjutnya ada nama, email, dan password. Nah, untuk tipe datanya sama, nama, email, dan password menggunakan captcha dengan tipe yang berbeda-beda, dan itu adalah sebuah mandatory atau data itu tidak boleh diberikan nol, seperti itu. Selanjutnya di tabel informasi ada ID informasi sebagai primary key yang jelas mandatory atau tidak boleh nol, bernilai nol. Bertipe data char dengan lebar 6. Selanjutnya ada nomor KTP admin, ini adalah frequent key, bertipe data char juga, lebarnya 16 sesuai dengan tabel pada tabel admin juga ya. Jadi sama-sama char 16. Nah, seperti yang dilihat sama-sama char 16. Selanjutnya adalah kasus baru. Ini kita pakai integer karena itu berupa angka. Kalau integer tidak perlu pada lebar, dan itu waktu juga. Selanjutnya adalah pasien konfirmasi, itu juga pakai integer, pasien sembuh integer, dan kematian integer. Ini sama semua ya. Selanjutnya kita lanjut ke tabel RS COVID. Di sini memuat informasi tentang mana saja rumah sakit rujukan COVID. Yaitu juga ada ID RS, ID rumah sakitnya sebagai primary key dengan tipe data char dan lebarnya 5. Selanjutnya ada nomor KTP admin char 16 sebagai frequent key, sama seperti tadi di tabel admin. Selanjutnya ada nama RS dan alamat bertipe data char dengan lebar masing-masing 20 dan 60, dan tidak boleh kosong karena itu termasuk informasi rumah sakit tersebut. Harapannya kan mudah untuk diakses begitu. Nah, selanjutnya adalah tabel berita. Di tabel berita ini berisikan ID berita dengan charnya 5 sebagai primary key, dan selanjutnya adalah nomor KTP admin dengan char 16 sama seperti tadi di tabel admin, char 16 juga sebagai polygon key. Nah, selanjutnya ada judul, tanggal rilis, dan isi berita. Sama-sama menggunakan varchar semua, tapi isi berita dengan panjang 6.000 ya. Ini karena kata-kata beritanya itu panjang. Dan ini not null juga. Kenapa not null? Karena kan kalau isi beritanya kosong, lah untuk apa nerbitin beritaan kayak gitu. Oke, lalu adalah tabel daerah. Tabel daerah ini memuat isi daerah, hanya ada 2 field di sini. Ada ID daerah sebagai primary key dan nama daerah. Nah, nanti ini diisikan daerah ini maksudnya kabupaten ya. Setiap kabupaten memiliki tipe data, memiliki ID daerah masing-masing begitu. Selanjutnya adalah tabel user. Nah, di sini tabel user adalah terdapat ID user, ID daerah, ID user sebagai primary key bertipe data char dengan panjang 5. Jelas itu mandatory. Selanjutnya adalah ID daerah, diambil dari tabel daerah dengan char 5 sebagai polygon key. Nah, ada email, password, dan lokasi bertipe data varchar dengan panjang masing-masing 25, 20, dan 30, dan itu tidak boleh manual, tidak boleh kosong juga. Email nanti digunakan untuk menginformasi terkait updatean terbaru dan sebagainya.
Kalau lokasi ini digunakan untuk men-tracking user ini berada di mana, seperti itu. Selanjutnya ini bab 8 atau bab terakhir yang yaitu adalah perancangan antar muka atau interface dari aplikasi kami. Silahkan Mas Riza untuk mempresentasikan. Silahkan Mas Riza. Oke, untuk perancangan antar muka, sama ini terdapat menu awal, yaitu menu login, menu register. Jadi sama user baru mendaftar di halaman ini. Bagian bawah, untuk halaman register sendiri memiliki deskripsi yang mana memiliki field email dengan tipe field TSL, kemudian tipe datanya HR yang memiliki status M, yang memiliki deskripsi email yang digunakan untuk konfirmasi password, gali password, validasi, dan notifikasi jika ada kabar baru. Kemudian memiliki field password, memiliki tipe data varchar yang mana digunakan untuk keamanan ketika login. Kemudian terdapat field lokasi yang memiliki tipe data varchar yang digunakan untuk alat guna yang digunakan untuk men-tracking pengguna sendiri. Kemudian kontrol aksi, kontrol submit, tipenya button. Nah, untuk submit ini digunakan untuk menyimpan data ketika diklik, kemudian munculkan pesan konfirmasi, dan kemudian jika berhasil akan menampilkan halaman utama. Kemudian untuk double check akan mengarahkan kembali ke menu awal. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mendaftar sebagai admin. Nah, di sini terdapat nama lengkap, nomor KTP, email, password, password, dan perwakilan daerah maka yang akan diwakilkan. Nah, untuk penjelasannya sendiri, memiliki nama lengkap yang bertipe data varchar, digunakan untuk nama lengkap admin daerah tersebut. Kemudian nomor KTP, bertipe datanya besar. Kemudian digunakan untuk validasi dan proses login. Kemudian email, tipe datanya varchar. Email ini digunakan untuk ganti password dan proses login. Kemudian password sendiri, tipe datanya varchar, digunakan untuk keamanan pada saat login. Kemudian perwakilan daerah, tipe datanya jar sesuai pada tabel daerah, digunakan untuk mengidentifikasi daerah tertentu. Kemudian untuk kontrol aksinya, memiliki kontrol aksi submit, sama seperti sebelumnya, yaitu untuk menyimpan data dan munculkan pesan konfirmasi, serta menambahkan halaman utama jika sudah berhasil masuk. Kemudian ada control back, yang mana bertipe button untuk kembali ke menu awal. Oke, untuk selanjutnya terdapat antarmuka sistem. Untuk penjelasan sendiri, di sini dari pihak admin untuk menambahkan jumlah kasus baru, yang mana memiliki field jumlah kasus baru, tipe datanya integer, yang berfungsi untuk menambahkan jumlah kasus baru yang bertambah setiap harinya. Kemudian jumlah pasien dikonfirmasi yang memiliki tipe data integer. Kemudian untuk menambahkan jumlah pasien dikonfirmasi yang bertambah setiap harinya. Kemudian jumlah pasien disembuhkan bertipe data integer, berfungsi untuk menambahkan jumlah pasien yang disembuhkan setiap harinya. Kemudian jumlah kematian yang bersifat integer, yang mana berfungsi untuk menambahkan jumlah kematian yang bertambah setiap harinya. Kemudian untuk kontrol aksinya, yaitu ada submit, yang mana berfungsi untuk menyimpan data dan menunjukkan pesan konfirmasi, dan menampilkan halaman utama ketika sudah berhasil diinputkan. Kemudian ada control back, yang mana untuk fungsi untuk kembali ke menu awal. Oke, kemudian lanjut ke mendaftarkan rumah sakit. Bawah, Mas.
Halo. Bisa next ke bawah, Mas? Halo, Mas Ishak. Di ini kan, di penjelasan ini kan, yang 814 kan, daftarkan rumah sakit ya? Iya, di sini di layar masih 8133. Apa sebenarnya? Nah, saya presenting ulang ya Mas ya. Oh iya, siap. Gimana Mas Riza, sudah muncul? Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Ya. Untuk halaman mendaftar rumah sakit COVID, untuk dari sisi admin sendiri, memiliki nama field, nama rumah sakit, yang mana berfungsi untuk menambahkan rumah sakit rujukan COVID. Kemudian ada nomor telepon yang bertipe data Farsar, yang mana digunakan untuk menghubungi rumah sakit. Kemudian alamat yang bertipe data Farsar, yang mana berfungsi untuk sebagai informasi untuk user sendiri yang ingin melakukan rapid test. Kemudian untuk kontrol aksi, memiliki button submit, yang mana berfungsi untuk menyimpan data dan memunculkan pesan konfirmasi data Anda telah tersimpan, dan menampilkan halaman utama ketika sudah berhasil disimpan. Kemudian terdapat tombol back, yang mana berfungsi untuk kembali ke menu awal. Oke, kemudian terdapat tampilan menambahkan artikel atau berita untuk sisi admin, yang mana memiliki field judul artikel yang bertipe data Farsar, yang mana digunakan untuk membuat berita atau artikel terkait dengan COVID. Kemudian tentunya ada tipe data, ada nama field isi artikel yang bertipe data Farsar, yang mana digunakan untuk menambahkan isi dari artikel. Kemudian untuk kontrol aksinya memiliki button submit, yang mana berfungsi untuk menyimpan data dan memunculkan pesan konfirmasi, dan menampilkan halaman utama ketika berhasil menginputkan data. Dan yang terakhir ada tombol back, yang mana untuk kembali ke menu awal. Kemudian selanjutnya, sini terdapat UI flow-nya, yang mana bagian dari sisi admin, dia akan masuk, pertama dia akan masuk ke splash screen, kemudian masuk ke login. Apabila belum terdaftar, dia akan masuk ke register, kemudian ketika sudah klik button register, dia akan harus melakukan login terlebih dahulu untuk memasuki halaman home. Dan ketika sudah berhasil login, dia akan masuk ke home dan akan bisa mengakses semua fitur yang terdapat pada admin, yang mana yaitu terdapat menambahkan artikel, kemudian menambahkan informasi COVID area ini, kemudian terdapat untuk menambahkan rumah sakit rujukan. Kemudian kita lompat ke sisi user, yang mana halaman user pertama yaitu splash screen. Kemudian jika awal pertama masuk usernya, dia akan dibawa ke onboarding, yang mana di onboarding akan menjelaskan beberapa fitur yang ada pada aplikasi tersebut. Kemudian setelah onboarding selesai, dia akan dilarikan ke halaman login. Jika belum terdaftar, si user harus mendaftarkan terlebih dahulu di menu register. Kemudian setelah register, dia harus login. Kemudian setelah login, dia akan dibawa ke halaman home, yang mana bisa mengakses semua fitur yang ada di user. Nah, untuk user sendiri memiliki fitur untuk melihat jumlah artikel, kemudian rekomendasi
ke rumah sakit dan dapat melihat profil ya diri sendiri. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Kembali ke Mas Ishak. Oke, silakan ke project leader kami, project owner Mas ya, Mas Haji, silakan yang tadi membuka, saya ditutup. Oke, mungkin cukup sekian ya presentasi final project tentang sistem informasi COVID-19. Mungkin segitu. Kalau ada kekurangan, maklum. Kalau ada kelebihan, ya alhamdulillah. Mau segitu aja presentasinya, Mas Ishak, bisa di-close langsung. Ya, Atau mungkin ada kekurangan mau ditambahi dari anggota? sudah tidak ada, Mas. Tidak ada, Po. Dari saya sudah cukup. Atau tadi ada yang ngomongnya kurang, mau ditambahin? Nggak ada? Langsung tutup aja, Po. Sekian dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.